Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini saya akan membuat video adalah menyangkut dengan buah kelapa yang bisa digunakan untuk berbagai bahan dapur atau bahan makanan, maupun minyak kelapa bisa dimanfaatkan untuk penggunaan kesehatan, termasuk minyak kelapa dijadikan obat-obat herbal yang bisa menyembuhkan penyakit. Salah satu penyakit yang pernah saya alami yang diakibatkan kelalaian terjadi tumpahnya air panas yang sedang mendidih terhadap salah seorang anak daripada saya. Kemudian minyak kelapa juga bisa dijadikan obat untuk penurun panas bagi anak-anak dengan sedikit campuran daripada buah atau yang lain, sehingga bisa menjadikan obat penyembuh daripada anak-anak yang sedang sakit. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan menyangkut dengan penggunaan buah kelapa dijadikan minyak kelapa yang akan kita jadikan sebagai obat herbal untuk bagi siapa saja yang tersiram dengan air panas yang sedang mendidih. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, buah kelapa kita belah dua, kemudian isinya kita kukur atau kita parut, kemudian setelah dikukur dan diparut, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tanpa dipengaruhi oleh sinar matahari atau panas dan lain-lain. Kita biarkan buah kelapa atau isi kelapa yang sudah dikukur atau diparut, kita peram 7 sampai dengan 10 hari. Kemudian ketika pemeraman terjadi fermentasi. Dalam hal ini terjadi pembusukan buah kelapa atau isi daging daripada buah kelapa membusuk. Dia akan mengeluarkan cairan minyak. Minyak yang keluar dengan sendirinya dalam proses tanpa ada pemegangan atau dengan campuran dan sebagainya, itu secara alami mengeluarkan minyak yang warnanya putih, termasuk baunya sangat tengik. Minyak ini bisa kita simpan dan bisa kita jadikan obat. Kemudian pada umur 10 hari setelah fermentasi, daging buah kelapa kita pisahkan yang sudah kita fermentasi, bisa diolah menjadi minyak makan dengan catatan dijemur, kemudian diperas dengan memakai alat press baik secara tradisional dan sebagainya, sehingga hasil daripada pemerasan minyak kelapa yang tersisa dari buah setelah diambil minyak yang keluar sendiri, kemudian kita simpan, kemudian daging buah diolah secara manual melalui perlakuan tradisional, diperas dengan memakai alat pemeras tradisional dan sebagainya, berulang-ulang dikeringkan, kemudian dijemur, kemudian diperas, dijemur, kering dan diperas sampai minyak kelapa tersebut habis daripada daging buah. Kemudian diproses dengan memasak, dalam artian memanaskan dengan derajat yang full, yang akhirnya keluarlah gas-gas atau uap-uap yang ada di dalam minyak kelapa tersebut, sehingga bisa menjadi minyak makan yang normal. Kembali kepada minyak yang dijadikan obat herbal, apa-apa campurannya. Yang pertama, saudara-saudara bisa ingat supaya ini merupakan bahan untuk obat tradisional.
Yang pertama, minyak kita ambil ketika kejadian terhadap salah seorang keluarga kita dan siapa saja. Minyak yang kita ambil dari endapan kelapa yang difermentasi tadi, kita masukkan dalam botol, kemudian ketika ada kejadian langsung kita bubuhi kepada yang sakit, di mana yang terbakar dengan air panas atau yang tersiram dengan air panas. Kemudian setelah merata di bagian yang terkena daripada siraman air panas tersebut, kemudian kita bubuhi minyak sampai merata, dan kemudian juga kita ambil garam. Garam tidak boleh digosokkan ke badan daripada korban. Artinya garam cukup diambil dengan ujung jari, dimasukkan tangan ke dalam garam, garam melengket di jari-jari tangan, kemudian dipercikan ke bahagian yang terbakar daripada anak atau orang yang tersiram air panas. Ini khusus yang tersiram air panas karena ini saya yang mengalami sendiri. Artinya ketika kita percikan di tempat yang terbakar yang telah dibubuhi minyak, kita biarkan sampai anak tersebut tenang. Artinya ketika kena minyak dan garam, anak tersebut akan tenang dan akhirnya dia tertidur. Kelebihan dari minyak ini, setelah dia bangun dari tidur, tidak terjadi melepuh atau pembengkakan pencair di bagian terbakar. Ini kelebihan pertolongan pertama bagi penderita yang tersiram air panas. Yang kedua, minyak makan juga, yang minyak kelapa juga yang hasil fermentasi dari penyimpanan dalam botol, bisa juga dijadikan obat penurun panas bagi anak-anak yang tiba-tiba terjadi serangan luka, yang terjadi panas karena sesuatu hal. Ketika langkah awal kita ambil adalah ambillah minyak kelapa dalam endapan tadi, kita gosokkan dengan sedikit mencampurkan 3 siung bawang merah ditambah dengan 11 air jeruk nipis. Artinya minyak kelapa dan bawang yang dihancurkan dengan tumit kaki, diinjak dengan tumit kaki, dimasukkan ke dalam minyak, kemudian ambil jeruk nipis, kita peras ke dalam minyak, dicampur, kemudian dibubuhi di mana anak kita atau tetangga atau siapa saja yang sedang mengalami sakit. Artinya ketika mereka sakit, bubuhi di bagian badan sampai dengan di bagian kepala. Bila juga tidak menurun panasnya, maka segera bawa ke dokter. Mungkin ada penyakit lain yang diidap oleh anak kita, oleh tetangga. Ini merupakan satu pengalaman yang saya alami sekian lama dalam penderitaan sakit anak. Untuk percobaan untuk langkah awal ketika dia panas, maka biasanya saya memakai ramuan minyak dari endapan, kemudian dicampur dengan 3 siung bawang merah yang dihancurkan dengan tumit, kemudian ditambah dengan air jeruk nipis lebih kurang setengah buah. Demikian saudara, mudah-mudahan ini menjadi obat buat kita semua secara alami. Bila juga panas tak menurun, panas tidak berubah, maka segera bawa ke dokter. Ini langkah pertama untuk kesehatan kita semua. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita, terutama untuk anak-anak kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila anda suka, jangan lupa subscribe, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.